Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Mardianto dengan 3 digit NIM terakhir 077. Pada praktikum kali ini pada praktikum sistem pengendali elektrik ini saya akan mengerjakan modul inverter sine wave. Nah, yang dimana dalam praktikum ini kita akan mengeksplorasi bagaimana cara membuat inverter yang bisa membuat sinyal DC menjadi AC dalam bentuk gelombang sinus menggunakan teknik PWM yang difilter dengan LC filter. Nah, oke, kita lanjut. Eh, eh, Pengertian sedikit tentang Arduino Atmega dan ESP32. Arduino Atmega adalah sebuah board Arduino yang menggunakan IC microcontroller 2560. Board ini memiliki pin I/O yang relatif banyak, 54 digital output atau output, 15 buah diantaranya terdapat digunakan sebagai output PWM, 16 buah adalah input, dan 4 UART atau port series. Arduino Mega 5260 ini dilengkapi dengan kristal 16 MHz, koneksi USB, adaptor listrik, header ICSP, dan tombol reset. Arduino Mega ini dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Sumber daya eksternal atau non-USB dapat berasal dari adaptor AC/DC atau baterai. Adaptor yang dihubungkan dengan mencolokkan steker 2,1 mm yang bagian tengahnya memiliki positif ke jack sumber tegangan pada papan. Nah, jika tegangan berasal dari baterai, dapat langsung dihubungkan melalui header pin ground dan pin V-in dari konektor power papan Arduino Atmega 2560. Dapat beroperasi dengan pasokan daya eksternal 6 volt sampai 20 volt. Nah, di sini ini adalah ini datasheet dari Arduino Atmega 2560. Yang pertama yang memiliki microcontroller, terus tegangan operasi, tegangan input, batas tegangan input, pin digital input output, pin analog input output, arus DC per input output. Nah, lanjut kita ini ke ESP32S2 Mini. ESP32S2 Mini adalah papan microcontroller kecil dan hemat daya dari seri ESP32 yang fokus pada konektivitas WiFi 2,4 GHz. Nah, oke. Dan cocok untuk proyek IoT karena ukurannya ringkas dan fitur lengkap. Oke, kita lanjut. Nah, ini datasheet dari si Arduino Atmega yang tadi itu yang ini, dan ini datasheet dari ESP32 pin input outputnya. Oke, kita di sini penjelasan modulasi sinyal sine wave. Modulasi sinyal PWM dengan sinus adalah teknik untuk menghasilkan gelombang sinus menggunakan sinyal PWM pulse width modulation. Pada dasarnya microcontroller kita nggak bisa langsung generate sinyal AC sinus karena outputnya cuma digital high and low. Nah, solusinya ini pakai PWM yang disesuaikan di atas sesuai nilai sinus. Nah, ini penjelasan tentang LC filter. LC filter adalah rangkaian filter pasif yang terdiri dari induktor L dan kapasitor C yang digunakan untuk menyaring atau memfilter sinyal. Dalam praktikum ini, LC filter bertugas untuk mengubah sinyal PWM yang bentuknya kotak-kotak atau pulsa menjadi gelombang sinus yang smooth. Nah, LC filter bekerja berdasarkan filter impedasi yang berbeda untuk frekuensi yang berbeda. Nah, di sini ada apa prinsipnya itu induktor L adalah untuk induktor itu untuk komponen yang menahan perubahan arus. Induktor mempunyai sifat impedansi yang meningkat seiring dengan frekuensi. Z sama dengan 2πfL. Artinya induktor cenderung melewati frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Makanya induktor sering disebut sebagai low pass element. Kapasitor C adalah komponen yang menahan perubahan tegangan. Kapasitor ini punya sifat impedans yang menurun seiring dengan frekuensi. Z sama dengan 1/2πfC. Artinya kapasitor cenderung melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Makanya kapasitor ini bisa dipakai untuk membuang noise frekuensi tinggi ke ground. Nah, ketika induktor dan kapasitor digabungkan dalam rangkaian LC, mereka menciptakan jalur impedasi yang berbeda dengan frekuensi yang berbeda. Nah, frekuensi rendah sine wave 50 Hz atau 100 Hz bisa dengan mudah, sedangkan frekuensi tinggi PWM 10 kHz sampai dengan 75 kHz direndam atau filter. Nah, ini untuk percobaan. Oke, jadi yang pertama kita buat rangkaian sesuai dengan modul. Misalkan Arduino ideal, Amiga. tadinya diberikan
DC power supply stop. Nah, untuk program yang Aduh, salah. oke, jadi yang pertama kita Next. dan Nah, ini kita menggunakan frekuensi PM-nya adalah 10 kHz, lalu frekuensi sinus 50 Hz dan duty cycle 40. Nah, yang dimana gelombang sinus dihasilkan dengan baik pada frekuensi 50 Hz. Duty cycle 40% akan menghasilkan amplitudo yang sedikit lebih rendah dari maksimal. Masih ada sedikit ripple karena frekuensi PM 10 kHz relatif rendah, tapi secara umum bentuk sinusnya sudah bagus. Lalu oscilloscope menunjukkan pada periode sekitar 20 ms yang sesuai dengan 50 Hz. Lalu kita lanjut untuk ke yang si ESP32. Ini ada percobaan 1, di percobaan 2 dan ini percobaan 3. Nah, itu yang percobaan pertama itu eh, kita menggunakan frekuensi PM 10 kHz yang terus frekuensi sound wave 50 Hz dan duty cycle 30%. Lalu yang kedua itu frekuensi PWM 15 kHz, frekuensi sine wave 50 Hz, dan duty cycle 80%. Lalu yang ke percobaan 3 itu frekuensi PWM 20 Hz, frekuensi sine wave-nya 100 Hz, dan duty cycle ada 20 Hz. Nah, ini kita jelasin yang pertama saja. Hasil pada frekuensi yang sama dengan Arduino Mega 10 kHz, ESP32 menghasilkan output yang serupa. Gelombang sinus 50 Hz terbentuk dengan baik, duty cycle 30% memberikan amplitude yang rendah. Ripple masih terlihat sedikit karena frekuensi FM relatif rendah untuk ESP yang kapabilitasnya sampai 75 kHz lebih. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.